mendayung terus sampai ke muara. Salam hangat dari benua Etam, menjalin Indonesia dari Kaltim dan Kaltara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. selamat siang dan salam sejahtera. Selamat datang kami ucapkan kepada hadirin dalam rangkaian acara Bulan Bahasa dan Sastra Nasional tahun 2020. Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2020 ini mengangkat tema Berbahasa untuk Indonesia Sehat. Sahabat Bahasa, rangkaian acara Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2020 hari ini merupakan dukungan Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dalam rangkaian Bulan Bahasa dan Sastra Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semangat Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2020 ini adalah menjalin Indonesia dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2020 kali ini akan menampilkan rangkaian peristiwa dan kegiatan Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Rangkaian tersebut terdiri atas mengenal Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, Duta Bahasa Berkarya, ajang kreativitas, anugerah sastra, dan gelar bicara sastra. Sahabat bahasa, untuk mengenal Kantor Bahasa, marilah kita saksikan bersama kolase Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, tak kenal maka tak sayang. Ketenggang memberi salam, lanjut ke tepian ketika malam. Apa kabar? Oi di sana, yuk mengenal Kantor Bahasa Etam. Upaya pendirian Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari peran Dr. Ando Syafruddin Pernyata MH pada tahun 2004 yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Himpunan Pembina Bahasa Indonesia HPBI Provinsi Kalimantan Timur yang ketika itu diketuai oleh Dr. Andus Mursalin MH. Pada tahun 1999, HPBI Kalimantan Timur mengadakan seminar kebahasaan di Samarinda. Salah satu pembicara yang diundang dalam kegiatan tersebut adalah Dr. Dendi Sugono dari Pusat Bahasa yang sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam seminar tersebut, tercetus keinginan untuk mendirikan kantor bahasa di Samarinda. Usulan tersebut disambut baik oleh banyak pihak, termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Setelah melalui koordinasi secara intensif, berdirilah Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). UKBI merupakan tes standar untuk mengetahui kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing. UKBI memiliki fungsi yang amat strategis, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia serta penggunaan dan pengajarannya di dalam dan di luar negeri, tetapi juga untuk memupuk sikap positif dan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap bahasanya. UKBI merupakan instrumen yang sahih dan andal untuk mengukur kemahiran penutur berbahasa Indonesia yang mencakupi rangkaian aspek kemahiran pada jenjang kemahiran terendah hingga yang tertinggi. Untuk memaksimalkan layanan uji kemahiran berbahasa Indonesia, Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur telah menyiapkan sarana dan prasarana berupa laboratorium kebahasaan berkapasitas 40 perangkat komputer. Dengan sarana dan infrastruktur tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur siap memberikan layanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat. UKBI teruji lebih terpuji.
harimau itu artinya melambangkan seorang yang pemimpin. Nah, burung gang seperti burung gang ukiran itu kena lambang seorang pemimpin dan perdamaian. Menjalin Indonesia dari Kalimantan Timur. Yuk sahabat bahasa, marilah kita mulai rangkaian acara Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2020 ini dengan sambutan dari Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahasa, bulan Oktober memiliki arti penting dalam perjalanan sejarah kebangsaan negeri kita. Di bulan Oktober, tepatnya pada tanggal 28 tahun 1928, dicetuskan Sumpah Pemuda. Terkait dengan butir ketiga Sumpah Pemuda tersebut, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bulan Oktober ditetapkan sebagai bulan bahasa dan sastra. Terbukti dalam perjalanan yang begitu panjang, hingga saat ini bahasa Indonesia mampu menjadi perekat kebinekaan dan sekaligus sebagai peneguh identitas kebangsaan Indonesia di tengah-tengah pergaulan antar bangsa. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya mengajak segenap pihak untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asli. Di tengah situasi dan kondisi dunia yang tengah mengalami persoalan global, yaitu mewabahnya pandemi COVID-19, Bulan Bahasa dan Sastra tahun ini mengambil tema Berbahasa Menuju Indonesia Sehat. Kata sehat dipilih untuk menggambarkan keinginan bangsa kita, yaitu bangsa yang sehat, jasmani, dan rohani. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita mampu melewati ujian ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Momentum peringatan Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2020 diperingati oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa beserta seluruh UPT di daerah termasuk Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dalam tajuk Menjalin Indonesia. Melalui gelaran sebulan penuh dari balai dan kantor bahasa di seluruh Indonesia, diharapkan masyarakat akan semakin memahami dan mengetahui betapa kayanya negeri kita, kaya bahasa, kaya budaya, dan kaya sastra, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Harapan lebih jauh dari semaraknya perayaan Bulan Bahasa dan Sastra tahun ini akan terbangun sikap positif kita dalam hal penggunaan bahasa Indonesia dan peningkatan apresiasi sastra. Sahabat bahasa, hari ini 22 Oktober 2020, Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur turut serta menyemarakkan Bulan Bahasa dan Sastra dalam Menjalin Indonesia dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Universitas Mula Warman, saya mengucapkan selamat merayakan Bulan Bahasa dan Sastra 2020 yang bertema Berbahasa untuk Indonesia Sehat. Melalui momentum Bulan Bahasa dan Sastra ini, marilah kita meneguhkan semangat untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Semoga kerjasama antara Universitas Mula Warman dan Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur yang telah terjalin erat selama ini, khususnya dalam hal uji kemahiran berbahasa Indonesia, dapat ditingkatkan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur telah kita dengarkan. Semoga Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur
terus berkarya bagi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Berbicara tentang berkarya, selanjutnya kita akan saksikan bersama kegiatan Duta Bahasa Berkarya berikut. Selamat menyaksikan. Duta Bahasa merupakan generasi muda pilihan yang diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Duta Bahasa adalah generasi muda yang cakap dan tangguh untuk mengawal dan memperkuat jati diri bangsa dengan modal kekuatan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Sahabat bahasa, ayo kita saksikan Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berkarya. Halo sahabat Diksi, kembali lagi dengan aku Viola Melinda Putri Prihastiwi. Nah, pada kesempatan kali ini aku sedang bersama dengan Kak Lisa. Halo sahabat Diksi. Nah, sahabat Diksi pasti penasaran kan sebenarnya siapa sih Kak Lisa ini? Daripada kita bertanya-tanya, lebih baik silakan Kak Lisa perkenalkan dirinya. Terima kasih Viola. Halo sahabat Diksi, perkenalkan nama aku Nur Erliza. Kalian bisa panggil aku Lisa. Aku pemenang 3 Duta Bahasa Kalimantan Timur Kalimantan Utara tahun 2020. Aku lulusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Aku menjadi mahasiswa di tahun 2016 dan pada tanggal 17 September 2020 aku baru saja melaksanakan yudisium pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini aku seorang pengajar bahasa Inggris di salah satu
tempat kursus yang ada di Samarinda. Di waktu luang suka belajar bahasa Jerman dan melakukan hobi lainnya seperti berkebun dan bersepeda. Ngomong-ngomong, tadi Kak Lisa sudah menyampaikan bahwa tanggal 17 September tahun 2020 baru saja ini kakak baru saja yudisium, benar? Iya, betul. Wah, kalau begitu boleh dong Kak berbagi kebahagiaannya dengan aku dan juga sahabat diksi lainnya. Iya, rasanya senang sekali ya, bahagia, bersyukur bisa menyelesaikan pendidikan strata 1 dengan waktu studi 3 tahun 11 bulan. Aku menjadi mahasiswa ketiga tercepat di program studi bahasa Inggris angkatan 2016 dan rasanya luar biasa sekali, terutama pada saat pembuatan skripsi. Itu adalah pengalaman yang luar biasa buat aku. Kalau boleh tahu nih Kak, bolehlah berbagi bagaimana sih cara kakak bisa menyelesaikan studi secara cepat seperti itu Kak? Oh iya, boleh dong Ola. Jadi skripsi itu membuat mahasiswa agar bisa berpikir dengan kritis. Nah, bagaimana cara mahasiswa supaya bisa berpikir kritis, yaitu salah satunya dengan berliterasi sains. Literasi sains adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin menyelesaikan skripsi dengan cepat, nah sering-seringlah berliterasi sains. Nah, karena dengan berliterasi sains membuat kita semakin bisa berpikir kritis dan juga lebih cakap dalam mengambil suatu keputusan. Itulah pentingnya kita untuk berliterasi sains ya sahabat diksi. Bagaimana sih dan apa itu skripsi bagi kakak? Skripsi adalah tugas akhir bagi mahasiswa strata 1 untuk syarat kelulusan dengan beban 6 SKS. Dan skripsi itu adalah tugas mahasiswa untuk melakukan suatu penelitian dan dipertanggungjawabkan di depan dosen-dosen. Tapi buat aku skripsi itu bukan hanya sekedar syarat kelulusan doang. Dengan adanya skripsi ini aku bisa lebih berpikir kritis lagi, bisa melihat fenomena yang sebenarnya sepele tapi membuat aku lebih bisa mengimplementasikan pengetahuan yang aku pelajari selama berkuliah. Semakin sering teman-teman berliterasi sains, maka semakin kritis juga teman-teman. Bisa lebih terlatih lagi dalam berpikir kritis, bisa lebih cakap lagi dalam membuat suatu solusi sesuai dengan masalah. Nah, sebenarnya literasi sains itu bukan hanya skripsi saja loh Ola. Ola tahu apa saja literasi sains itu? Wah, apa saja ya Kak? Menurut Kak Lisa bagaimana Kak? Literasi sains itu ada macam-macam, seperti makalah, esai, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, kalau teman-teman ingin segera dapat menyelesaikan skripsi, jadi saya sarankan untuk lebih sering lagi dilatih kemampuan berpikir kritisnya melalui berliterasi sains ini. Nah, karena dengan berliterasi sains ini teman-teman lebih bisa menghargai prosesnya. Nah, pertama, orang yang berliterasi sains itu peka terhadap melihat suatu masalah yang ada di sekitar. Kemudian untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, timbullah rasa keingintahuan seseorang dalam menjawab pertanyaan tersebut. Nah, sehingga orang-orang tadi mereka akan berusaha untuk mencari jawabannya dengan mencari tahu dengan cara membaca literatur, membaca penelitian terdahulu. Nah, sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan dan menemukan solusi sesuai dengan keilmuan yang mereka dapat melalui membaca tadi. Itulah proses berliterasi sains, teman-teman. Wah, berarti itu
adalah manfaat dari mengapa sih literasi sains itu sangat penting. Karena dari kita berliterasi sains, kita bisa mengetahui fenomena yang ada di sekeliling kita dan kita bisa mengambil solusi terhadapnya. Dan dengan literasi sains kita akan dituntut untuk lebih berpikir kritis lagi. Nah, sebelum lebih jauh lagi, menurut Kak Lisa, bagaimana sih Kak cara kita untuk bisa berliterasi sains dengan baik dan benar, terkhusus untuk menyusun skripsi? Baik, jadi skripsi yang baik itu berangkat dari masalah yang nyata untuk membuat solusi yang nyata. Orang yang membuat suatu penelitian harapannya bisa melihat masalah yang nyata tersebut, tapi bukan masalah yang dibuat-buat, karena itu adalah kesalahan besar bagi seseorang. Kalau masalah itu bukan masalah yang nyata, yang merupakan hanya akal-akalan saja, maka hasilnya pun bukan hasil yang nyata, bukan solusi yang nyata. Jadi untuk membuat suatu kepekaan terhadap suatu masalah, tentunya teman-teman harus bisa berpikir kritis. Salah satunya bisa dengan semakin banyak rasa ingin tahu, sehingga teman-teman menjadi lebih penasaran dan ingin mencari tahu jawabannya. Wah, berarti salah satunya dengan literasi sains ya Kak? Betul. Karena dengan literasi sains ini pasti kita akan terpacu kepekaan terhadap lingkungan sekitar, dan salah satunya juga dengan fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kita. Nah, menurut Kak Lisa, siapa sih Kak yang boleh melakukan literasi sains? Semua orang boleh loh berliterasi sains, bahkan anak sekolah dasar pun berliterasi sains. Hanya saja bentuknya masih dalam bentuk yang lebih sederhana. Mereka membuat makalah, mereka membuat esai, dan kita para generasi muda. Wah, jangan lupa ya sahabat Diksi, kita sebagai generasi muda harus melakukan literasi sains. Nah, Kak Lisa, menurut Kak Lisa nih, kapan dan di mana sih Kak literasi sains itu harus diterapkan? Kapan saja dan di mana saja. Coba, aku mau tanya sama Ola dulu. Kenapa Indonesia punya 2 musim? Kenapa tidak 4 musim seperti di negara Eropa? Kenapa ya sahabat Diksi? Menurut Kak Lisa, kenapa tuh Kak? Jadi untuk menjawab suatu pertanyaan, kita harus menemukan jawabannya melalui cara membaca. Itulah proses literasi sains. Jadi kita bisa membaca buku-buku ilmu pengetahuan dan kemudian membuat suatu kesimpulan. Nah, jadi jawabannya karena Indonesia berada pada garis khatulistiwa. Itulah yang membuat Indonesia memiliki 2 musim saja, tidak seperti negara-negara Eropa. Wah, menarik sekali ya sahabat Diksi. Berarti kita sebagai generasi muda harus melakukan literasi sains. Karena dengan literasi sains kita akan terpacu untuk berpikir kritis. Selain itu, dengan literasi sains juga kita dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekeliling kita. Dan juga apalagi nih, kita sebagai generasi muda adalah penerus bangsa. Lalu mau dibawa kemana bangsa kita jika kita tidak meneruskannya? Salah satunya adalah dengan melakukan literasi sains, yaitu 1 dari 6 literasi dasar yang ada. Sebelum aku menutup pembahasan dengan Kak Lisa, aku punya sesuatu nih buat sahabat Diksi dan juga Kak Lisa. Penasaran gak Kak? Iya, seperti apa itu? Nah, jadi setelah aku bilang Diksi, Kak Lisa dan juga sahabat Diksi lainnya wajib ya untuk menjawab dengan bersinar dengan berliterasi. Siap Kak? Siap. Sahabat Diksi sudah siap? Siap? Baik. Diksi bersinar dengan berliterasi. Terima kasih Kak Lisa atas kesempatannya. Terima kasih Viola. Terima kasih juga sahabat Diksi. Saya Gilang Mukti Rukmana. Saya Lin Cheni. Saya Caroline Stefani. Kami
Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kami pemuda bangsa Indonesia. Cinta Indonesia. Bangga berbahasa Indonesia. Cakap berbahasa Indonesia. Berbahasa untuk Indonesia sehat. Menjalin Indonesia dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Menjadi duta bahasa merupakan sebuah kebanggaan, memberikan sebuah kesan tersendiri bagi saya karena banyak hal yang bisa saya dapatkan setelah menjabat sebagai duta bahasa. Yang pertama, saya turut berkontribusi langsung terhadap bagaimana kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi dan literasi terkait pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di masyarakat umum. Yang kedua, saya juga turut bangga bisa berkenalan dengan teman-teman seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke dengan visi misi yang sama, yakni memajukan dan mensosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, di samping juga bagaimana kemudian kita menggunakan bahasa daerah dan bahasa asing yang tidak kalah pentingnya. Pesan saya bagi seluruh masyarakat di Indonesia secara umum dan khususnya bagi generasi muda, mari kita sama-sama cinta bahasa Indonesia, bangga berbahasa Indonesia, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa memajukan bahasa Indonesia? Mari sama-sama kita majukan bahasa Indonesia, dan sudah saatnya bahasa Indonesia menjadi bahasa yang bisa dikenal tidak hanya di dalam negerinya, di negara sendiri, tapi juga berada baik di mata dunia. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi. Wah, ternyata duta bahasa berkarya sangat menarik ya. Iya, sahabat bahasa, ini merupakan hasil perwujudan kerja keras duta bahasa yang difasilitasi oleh Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur selama ini. Sahabat bahasa yang berbahagia, pembinaan bagi masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tidak hanya diberikan kepada generasi muda seperti duta bahasa, tetapi juga diberikan kepada instansi dan masyarakat umum di kedua provinsi tersebut. Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur juga memberikan semangat pembinaan bahasa dan sastra melalui berbagai lomba kebahasaan dan kesastraan. Apa saja itu? Mari kita simak rangkaian video berikut ini. Pemenang 1, Lomba Memotivasi Siswa, Bangga Berbahasa Indonesia. Pada masa sekarang ini, banyak kita menjumpai sekolah-sekolah berbahasa asing di Indonesia. Bahasa-bahasa ini tidak lagi menjadi penunjang atau tambahan, tapi sudah menjadi bahasa pengantar dalam pembelajaran. Tidak salah, tapi seharusnya ini tidak menjadikan kita melupakan identitas bangsa kita. Apalagi saat kita menjadi tuan rumah bagi para pendatang dari negara-negara luar. Masa kita lebih nyaman menggunakan bahasa asing dibanding bahasa sendiri? Atau malah kita minder menggunakan bahasa Indonesia? Kalian tahu nggak sih, ada banyak alasan yang bisa membuat kita bangga menggunakan bahasa Indonesia. Ini dia beberapa alasan yang bisa membuat kita bangga karena bahasa ini ternyata keren loh. Pertama, bahasa ini menjadi tonggak perjuangan rakyat Indonesia hingga bisa mencapai kemerdekaannya seperti sekarang ini. Wah, kok bisa? Jadi gini, dulu penjajah kolonial membuat anggapan di Nusantara, tanah kita tempo dulu, bahwa budaya dan bahasa mereka jauh lebih dominan, hebat, dan kuat. Ditambah, kita belum punya bahasa pemersatu yang menjadi identitas bangsa kita. Jadilah identitas bangsa penjajah semakin dominan. Syukurnya, semangat kebangsaan dengan upaya yang tidak singkat akhirnya melahirkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa kita, yang peristiwanya kita kenal dengan Sumpah Pemuda tahun 1928. Hal ini menjadi pemicu bangkitnya harga diri rakyat Indonesia hingga berusaha melepaskan diri dari penjajahan. Nah, masa sekarang kita malah lebih bangga dengan bahasa bangsa lain? Kan sudah tidak dijajah. Bahasa Indonesia adalah simbol kuatnya bangsa kita bangkit melawan penjajah dan menciptakan identitasnya sendiri. Fakta lainnya, saat ini tidak hanya negara kita saja loh yang belajar bahasa Indonesia.
Mungkin kalian sudah pernah dengar ada banyak negara-negara di luar sana yang juga belajar bahasa Indonesia. Ada yang menjadikannya pelajaran tambahan di sekolah, pelajaran wajib di universitas, sampai menjadikannya bahasa kedua yang digunakan masyarakatnya seperti yang dilakukan oleh negara Vietnam. Negara-negara lainnya yang juga belajar bahasa Indonesia seperti Kanada, Australia, Vietnam, Jepang, Korea Selatan, Ukraina, Rusia, dan masih banyak lagi. Tujuan mereka bermacam-macam, ada yang untuk bisnis, ingin belajar saja, sampai ada yang ingin jalan-jalan ke Indonesia. Intinya, negara dan bahasa kita semakin diminati oleh negara-negara di luar sana. Di Jepang, malah tidak semua mahasiswanya yang ingin belajar bahasa Indonesia bisa mencapai keinginannya loh, karena jumlah pesertanya yang sangat dibatasi. Sehingga atas masuknya pun jadi ketat sekali. Wah, membanggakan ya. Itulah budaya dan bahasa kita yang semakin dikenal luas oleh dunia. Jadi, tidak ada alasan lagi kan untuk minder sama bahasa Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harusnya bangga berbahasa Indonesia. Sehingga ketika nanti bangsa lain belajar bahasa kita sudah benar-benar menjadikannya sebagai identitas kita. Selain juga terus semangat untuk berprestasi tinggi, berbudi pekerti, dan berbudaya luhur, sehingga nama Indonesia semakin melambung di kancah internasional. Tidak menutup kemungkinan loh, suatu saat nanti ketika bangsa ini sudah semakin kuat, bahasa kita mendunia menjadi bahasa internasional. Wah, saya sih yakin kalian punya semangat untuk terus menguatkan bangsa ini sekuat ketangguhan kalian untuk menjadi yang terbaik. Buktikan ya, saya bangga berbahasa Indonesia. Pemenang 1 lomba mendongeng virtual. Aku cinta membaca buku. TJ yang tak menurut. Pada suatu hari di hutan, ada TJ si keledai, Titi si kelinci, dan Denis si bebek sedang bercakap-cakap. Hai Denis, apakah kamu suka membaca buku? Halo Titi, kuak kuak. Aku suka sekali membaca buku. Wow, buku apa yang kamu sukai Denis? Aku paling suka buku pelajaran, buku ensiklopedia, buku cerita, dan masih banyak lagi. Wah, banyak sekali. Kamu paling suka buku yang mana, Denis? Aku paling suka buku ensiklopedia. Setelah aku baca buku ensiklopedia, aku jadi banyak tahu. Aku tidak suka membaca buku. Aku lebih suka bermain. Kenapa kamu tidak suka membaca buku, Teji? Padahal membaca buku kan bisa sambil bermain. Aku lebih suka bermain saja. Denis, Teji, ayo kita main ke perpustakaan saja. Ide yang bagus itu, Titi. Ayo Teji, kita ke perpustakaan bersama. Ayo. Tapi aku tidak tahu jalan ke perpustakaan itu lewat mana. Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba datang seekor kupu-kupu datang menghampiri mereka. Kupu-kupu membawa buku petunjuk arah menuju perpustakaan. Ini aku berikan buku petunjuk arah menuju perpustakaan. Dibaca baik-baik ya, agar kalian tidak tersesat. Terima kasih kupu-kupu, terima kasih. Kemudian Titi dan Denis membaca buku petunjuk arah menuju perpustakaan dengan sangat teliti. Dan mereka berjalan menuju perpustakaan.
Awalnya Teji tidak mau ikut ke perpustakaan karena dia lebih suka bermain. Tetapi setelah dibujuk Titi dan Denis kalau di perpustakaan itu ada tempat bermain. Dan akhirnya Teji pun tertarik untuk ikut ke perpustakaan. Di perjalanan menuju perpustakaan, Titi dan Denis sangat senang dan mereka bernyanyi bersama. Ya ya ya, ayo, ya ya ya, ayo kita menuju perpustakaan. Sementara Teji, di mana aku? Tidak, aku tersesat. Bagaimana ini? Bagaimana kemana arah ke perpustakaan? Aku tidak membaca buku petunjuk arah yang diberikan kupu-kupu. Teji tidak sengaja menabrak sarang lebah dan dia lari ketakutan. Aku dikejar lebah. Teji, dari mana saja kamu? Kenapa kamu basah kuyup? Iya Teji, kenapa kamu basah seperti itu? Nah Teji, lain kali kamu harus menurut ya. Tadi kata kupu-kupu apa? Kamu harus membaca buku petunjuk arah ke perpustakaan dengan baik agar kamu tidak tersesat. Iya, maafkan aku. Aku akan rajin membaca supaya aku tidak seperti ini lagi. Sudahlah, ayo sekarang kita membaca buku bersama-sama karena kita sudah di perpustakaan. Pemenang 1 lomba vlog cerdas berbahasa. Dengan cerdas berbahasa, kita akan menjadi sosok yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai sahabat bahasa, kita berjumpa dalam vlog cerdas berbahasa. Mari mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Sahabat bahasa, kalau kita lihat perkembangan bahasa Indonesia semakin hari semakin baik. Akan tetapi bukan berarti tanpa tantangan dan tanpa permasalahan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait penggunaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Kalau kita lihat, masih banyak masyarakat yang belum terampil, belum baik menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan dalam situasi formal, beberapa penceramah, orang yang sedang berdiskusi, pejabat masih menggunakan bahasa Indonesia dengan tidak baik. Sehingga sebagian meragukan komitmen, kecintaan, dan kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia. Kita seharusnya menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu, baru menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah yang lainnya. Contoh yang ini, seharusnya bahasa Indonesia terlebih dahulu, baru menggunakan bahasa Inggris. Dan ini adalah contoh pengutamaan bahasa Indonesia yang tepat, menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu, baru bahasa asingnya. Itu contohnya. Dan yang ini adalah penggunaan bahasa Indonesia secara gado-gado. Bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa asing, dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Padahal dalam bahasa Indonesia ada padanannya. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Pemenang 1 lomba
pembaca puisi SMP Sederajat. Bumi Pertiwi, karya Juliana Sembiri. Detak jantung bumi bergetar, tangis tanah terkikis membanjiri bumi. Sikap waktu tak bersahabat, membakar hangus lilin hati. Pilu mengikis hujatan dosa, kesadaran siap memberi rasa takut. Kuasa tangan menggapai, melalong, menjerit, menandai azab. Mengapa pijakanku hanya melukai, sedangkan aku hanya berusaha berdiri? Sayang, pengorbananku hanya tersia-sia. Kala dimensi ruang tak lagi ada. Mesin bumi ini sudah terekayasa, seolah-olah sudah memang tak mau mengerti. Padahal esok aku masih ingin memberi, dan aku siap melukai, katanya. Matahari bersinar, tanda kehidupan. Bulan, bintang bercahaya, mimpi menghampiri. Sombongan yang ada di telapak kaki hanya takdir membisu. Bumi, iba panjang. Tariklah nafasku untuk kepuasan hasilmu. Karena ku tahu sekedar dosaku, mimpi masa depanku. Ku tahu hasil perihku, jadi bentuklah aku seperti sel nadi darahku. Bumi, mahakam dahagaku, kotori aku. Tapi karena celah getaran tanahku, bukan karena ketidaktahuan, mutiara hati persadaku tenggelamkan aku. Tapi nanti, setelah ku puas janji pertiwiku. Pemenang Lomba Musikalisasi Puisi. Interlude Perjalanan, karya Wayan Jengki Sunarta.
Pemenang 1 Lomba Baca Puisi SD Sederajat. Keajaiban ilmu. Goresan pena, panggih mukti. Kubuka mataku di tengah subuh. Senyap. Malaikat berbaris turun. Doa-doa bertabur. Bagai mimpi yang lepas. Dinding-dinding yang dingin berlabuh di pangkalan ilmu. Seperti kayu berbatu, sebaris nafas bergema menghilang dalam setiap baris langkahku dalam keajaiban ilmu. Pertanyaan karya Sinta Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bahasa memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bahasa nasional, bahasa negara. SMP Negeri 1 Samarinda sebagai sekolah penerima penghargaan tingkat nasional dalam penghargaan wajah bahasa sekolah tingkat nasional terbaik kedua, maka berkomitmen untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia di dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekolah, baik di dalam kegiatan pembelajaran maupun di ruang publik. Selain itu juga kami bertekad untuk menjadi pelopor penggunaan bahasa Indonesia khususnya di lingkungan Kota Samarinda dan Kalimantan Timur pada umumnya dan juga pada tingkat nasional. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini saya ucapkan terima kasih kepada kantor Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada warga sekolah dalam penggunaan bahasa Indonesia. Maka juga saya ucapkan selamat memperingati bulan bahasa pada tanggal 28 Oktober 2020. Selamat, sukses bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bahasa Indonesia kedepannya menjadi bahasa internasional. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiftiawati sebagai Ketua APP BIPA Kaltim mengucapkan selamat merayakan Bulan Bahasa dan Sastra dengan tema Berbahasa untuk Indonesia Sehat. Melalui momentum Bulan Bahasa dan Sastra ini, mari kita teguhkan semangat untuk
mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Semoga kerjasama antara APP BIPA Kaltim dan Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dalam mengembangkan BIPA di Kaltim ini dapat lebih ditingkatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya sahabat bahasa. Oh iya, terkait pembinaan bahasa dan sastra, satu hal yang perlu kita ingat bersama adalah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ternyata memiliki pribadi-pribadi yang sangat mumpuni dalam bidang sastra. Sastrawan yang paripurna, karya sastra yang adiluhung, karya sastra yang tidak lupa dan tidak meninggalkan ciri lokalitas daerahnya, sastrawan yang turut menyemangati generasi muda untuk berkarya, dan komunitas-komunitas yang mewarnai perkembangan sastra di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Nah, Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi semua itu melalui penganugerahan penghargaan sastrawan di daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Siapa saja para sastrawan tersebut? Yuk, mari kita simak profil mereka. Anumerta Kori Layun Rampan diwakili oleh istri almarhum. Kori Layun Rampan terpilih sebagai penerima penghargaan sastrawan Anumerta. Kori merupakan sastrawan Kaltim yang diakui secara nasional bahkan internasional. Kuantitas karyanya berjibun dan bisa dikatakan tidak ada yang mengalahkan. Kualitas karyanya juga tinggi, terutama dalam pengeksplorasian tema lokalitas. Kontribusi Kori Layun Rampan terhadap penggairahan sastra di Kalimantan Timur sangat besar. Banyak menyemangati para sastrawan Kalimantan Timur untuk menulis, ikut sebagai pendiri Jaring Penulis Kalimantan Timur atau JPK, mendirikan Yayasan Rumah Sastra Kori Layun Rampan, menginisiasi banyak buku antologi sastra di Kalimantan Timur. Kori juga menyusun buku-buku antologi karya Kalimantan Timur yang cukup besar yang berjudul Kalimantan Timur dalam Sastra Indonesia, Kalimantan Timur dalam Puisi Indonesia, dan Kalimantan dalam Prosa Indonesia. Kori pernah mengorganisasi sebuah acara berskala internasional bernama Dialog Borneo Kalimantan 12 pada tahun 2011. Atas nama Kori Layun Rampan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan sastra Anumerta yang diberikan kepada almarhum Kori Layun Rampan. Dan harapan kami akan tumbuh sastrawan-sastrawan muda untuk mengharumkan nama Kalimantan Timur. Dari kami mengucapkan menjalin Indonesia dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Terima kasih. Penerima Anugerah Sastrawan Berdedikasi Safrudin Pernyata. Safrudin Pernyata adalah sastrawan senior Kalimantan Timur yang sudah aktif menulis sejak era 80-an. Karya sastranya berupa puisi, cerpen, dan novel. Sehingga saat ini Safrudin Pernyata masih aktif dan produktif menulis sastra. Novel-novelnya bermunculan. Kekuatan novelnya diantaranya adalah pada kelancaran berbahasa dan pembangunan emosi. Kontribusi Safrudin Pernyata dalam menggairahkan sastra di Kalimantan Timur cukup besar. Safrudin Pernyata pernah menggawangi beberapa media yang di dalamnya terdapat rubrik sastra. Di antaranya adalah Buletin Sampai. Safrudin Pernyata pernah menggalakkan sastra Kaltim melalui Dewan Kesenian, di antaranya dengan menerbitkan antologi penyair Kalimantan Timur Secuil Bulan di Atas Mahakam, yang disusul dengan antologi Menyambut Fajar. Safrudin Pernyata yang pernah menjadi dosen bahasa Indonesia menginspirasi banyak penulis Kaltim untuk menulis sastra. Saya tentu menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kantor Bahasa yang telah menginisiasi
memberikan penghargaan kepada sastrawan dengan beberapa kategori. Tentu ini sangat bermanfaat, sangat menyemangati, dan insya Allah saya akan berusaha untuk membuat karya lagi sebelum umur habis ya. Yang kedua tentu ini juga akan membangkitkan semangat kepada kawan-kawan dan anak-anak kita untuk mencintai kegemaran menulis. Harapan saya kantor bahasa terus bisa meningkatkan kesadaran warga Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam hal menulis dan membaca. Mari kita menjalin Indonesia dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Penerima anugerah sastrawan muda Indah Prihadiningsih. Indah sudah menulis sejak awal 2000-an. Antologi bersama Tarian Sang Hudok menjadi tonggak awal debut kepenulisannya. Sehingga kini tulisannya terus lahir. Sebagai sastrawan muda, Indah Prihadiningsih bukan hanya mampu menulis dengan gaya menghibur. Beberapa karyanya tampil sebagai karya sastra yang kuat. Di antaranya cerpen berjudul Ning yang dimuat dalam antologi Luka Labatula dan juga novela berjudul Padmini. Karya tersebut lahir dengan latar masa penjajahan, mengasumsikan adanya amunisi referensi yang banyak dari penulisnya. Indah Prihadiningsih menggerakkan sastra melalui forum Lingkar Pena. Ia juga mendirikan Heart and Soul Publishing House yang aktif menelurkan buku-buku sastra dari penulis Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kantor bahasa Kaltim yang telah menyelenggarakan acara penganugerahan sastra. Ada banyak kategori di mana saya menjadi salah satu menangnya dalam kategori sastrawan muda. Saya berharap dengan adanya acara ini atau penyelenggaraan penghargaan ini, geliat sastra di Kalimantan Timur dan Kaltara bisa semakin berkembang dan para sastrawan muda akan bermunculan dengan lebih produktif, dan nama kita tidak akan hanya bergaung di Kaltara saja, tapi akan nasional ke seluruh Indonesia. Menjalin Indonesia dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anugerah Komunitas Sastra Jaring Penulis Kaltim diwakili oleh salah satu pendiri JPK, Bapak Herman Sari Salam. Jaring Penulis Kaltim atau JPK didirikan pada 2005 oleh Herman A. Salam, Santinet, Amin Mangsitalaya, Karno Wahid, dan Kori Layun Rampan. Kehadiran JPK mampu membangkitkan gairah penulisan sastra non-populer atau sastra serius di Kalimantan Timur. Beberapa penulis Kalimantan Timur mulai dikenal secara nasional atas peran JPK. Buku-buku sastra serius banyak diterbitkan oleh JPK, di antaranya Bingkisan Petir, Samarinda Kota Tercinta, Badadai, dan Luka Labatula. JPK juga menerbitkan antologi kompilasi untuk mengenang Kori Layun Rampan berjudul Kenang Kori. Atas nama Jaring Penulis Kalimantan Timur, kami sangat berterima kasih kepada Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur yang sudah menginisiasi kegiatan penghargaan untuk para sastrawan. Sekaligus kami berharap banyak di kemudian hari atau di lain waktu. Mudah-mudahan pemberian penghargaan ini menjadi salah satu motivasi bagi rekan-rekan sastrawan ataupun penulis untuk lebih banyak berkarya, untuk lebih banyak semakin lagi berkompetisi sekaligus menghasilkan karya-karya yang jauh lebih inovatif dan kompetitif serta produktif. Menjalin Indonesia dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sahabat bahasa yang berbahagia, sebagai puncak kegiatan menjalin Indonesia dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, saatnya kita mengikuti gelar wicara sastra dengan tema Sastrawan Daerah dan Penjelajahan Tema Kultural. Pembicara pada gelar wicara ini adalah Ibrahim Gibra, Hasan Aspahani, dan Raudal Tanjung Banua. Selamat menyaksikan. Menjalin Indonesia dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Makan keripik di tepi sawah. Keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.